Oke, halo, kita kembali lagi. Kali ini masih bersama Mas Iwo ya. Bincang-bincang bersama Mas Iwo di hari ini akan membahas mengenai pinjol. Jadi sebelumnya nih, sebelum masuk ke topik hari ini, kemarin-kemarin nih aku menemukan banyak berita mengenai seorang mahasiswa yang membunuh temannya karena terjerat pinjol. Itu jujur sangat dari pinjol bisa setega itu ya. Nah, menurut Mas Iwo ini bagaimana? Kenapa mahasiswa, terutama mahasiswa ya kalangan Gen Z ini, alih-alih mendapatkan manfaat dari pinjol, malah mereka terjerat kasus-kasus semacam itu, atau mungkin terjerat bahaya yang lainnya? Ya Mutia, jadi ini fenomena yang menarik karena saya kebetulan juga lama ya ngamati konsumen generasi ya, ada Gen X, ada milenial, kemudian ada Gen Z. Betul. Kalau kita ngomong mahasiswa berarti itu kelompok Gen Z, ya. Gen Z itu karakteristiknya teman-teman usianya kira-kira 19, 18 sampai dengan 25 ya. Kemudian secara keuangan namanya masih minta orang tua tuh, ya kan? Jadi mungkin ada juga yang sudah first jobber barangkali, tapi secara umum masih minta orang tua. Nah, tetapi teman-teman Gen Z ini agak rawan karena pengaruh sosial media ya. Saya menyebutnya kan FOMO ya, FOMO marketing ya. Kebetulan saya nulis buku FOMO marketing itu mengenai perilaku konsumen yang at the end of the day setiap homo sapien itu akan menjadi FOMO sapien ya. FOMO itu artinya apa? Kalau kaitan ke konsumsi ya, begitu orang pada heboh nonton Coldplay gitu kan, mesti saya harus nonton Coldplay. Yang awalnya nggak ngefan tiba-tiba ngefans gitu ya. Jadi lagi ada resto buka ya, kayaknya keren, mesti harus ke sana gitu ya. Jadi banyak konsumsi Gen Z ini yang didrive oleh FOMO gitu ya. Dan kalau sudah FOMO ya, leisure FOMO, maka keinginannya kuat sekali. Kalau nggak ada duit ya, terus minta orang tua juga nggak ada, maka mungkin jalan pintasnya adalah pinjol. Karena pinjol ini punya keunikan ya, bermata dua sih. Di satu sisi punya keunikan dia kecepatan approval, kecepatan layanannya tinggi ya kan. Tapi di sisi lain juga kan kalau nanti akan nyambung juga perilaku yang namanya buy now pay later ya. Jadi karena dorongan yang kuat untuk belanja karena FOMO tadi itu, karena pengaruh dari teman, karena pengaruh sosial media, keinginan yang kuat ya harus terpenuhi, dan instant gratification namanya. Jadi kalau sudah pengen sesuatu terpenuhi itu heboh gitu ya, instant gratification. Maka kemudian keinginan kuat untuk pinjam di pinjol dengan kemudahan tadi. Jadi ini ketemu nih, dua sisi ketemu ya. Satu keinginan kuat, kemudian pinjam kok bisa juga langsung dapat. Maka kemudian jalan pintas tadi, buy now pay later ya, pay later lifestyle. Maka kemudian ya itu terjadi gitu, dan itu berulang-ulang kan. Begitu sekarang Coldplay, nanti kemudian Taylor Swift gitu ya, terus ada apalagi ya, resto buka lagi gitu, sehingga itu kebutuhan karena FOMO itu akan cepat sekali, dan kemudian pinjam ke pinjol, dan kemudian buy now pay later, dan itu kalau numpuk akhirnya gali lubang tutup lubang. Ketika sudah nggak bisa bayar, maka terus sudah hopeless, sudah nggak ada jalan lain ya, tadi sampai ke kasus yang salah satu mahasiswa sekarang banyak terkena pinjol. Jadi agak mengkhawatirkan, menyeramkan. Betul. Iya. Lalu kira-kira ada alasan nggak Mas Iwo untuk fenomena ini atau yang terkait dengan pinjol di kalangan generasi Z? Ya, jadi karena mereka ini kan masih muda ya, dan belum banyak kemampuan mengelola uang itu kan masih rendah. Kalau kita sudah berkeluarga, ada banyak kebutuhan kan, anak butuh susu, kita harus nyicil mobil, nyicil rumah gitu. Jadi cara untuk memanage keuangan itu mereka sudah terlatih ya. Namanya literasi keuangan. Gen Z ini kan memang belum terlatih. Ada waktunya dia terlatih, tapi terlatih itu setelah biasanya kalau sudah kepepet, sudah punya anak, itu biasanya langsung terlatih itu ya. Karena langsung praktek kan. Tetapi kan dia masih dalam tahapan masih belajar gitu ya. Makanya kemudian memang kemampuan literasi keuangannya lemah. Sehingga ya kejadian-kejadian itu banyak. Jadi yang pertama faktornya adalah karena literasi keuangan yang masih belum bagus gitu ya. Jadi karena belum bagus, jadi banyak
apa namanya banyak minjemnya, tapi balikinya tadi ini topang oleh lifestyle pay later tadi. Pokoknya minjem dulu, ngembalikannya gimana, manajemennya gimana nggak ngerti. Jadi secara kemampuan juga dia literasinya lemah gitu. Oke, itu tadi poin pertama ya. Oke, betul dah ya. Poin pertama mengenai ya. literasi berarti ya. Nah, yang kedua ya, jadi yang pertama adalah literasi. Yang kedua adalah karena mereka kan umumnya kan masih belajar ya, belum punya tadi ya. Beberapa mungkin sudah ada yang first jobber, tapi secara umum mereka minjem itu lebih untuk kepentingan konsumsi. Ya, jadi bukan untuk produksi ya. Kalau kita sudah punya usaha itu kita pinjem ya, tetapi pinjem itu kan ada, kan produktif kan ada hasilnya. Betul. Ada profitnya. Profit itu yang sebagian kita sisihkan untuk bayar. Tapi kalau konsumsi, apalagi konsumsinya adalah teman-teman, saya 3-4 tahun yang lalu nulis mengenai namanya leisure economy ya. Jadi kebutuhan konsumen kita terutama milenial zilenial itu bergeser dari goods ke leisure ya. Leisure itu salah satu tadi nonton Coldplay ya, main game, nonton Netflix gitu-gitu ya. Itu tuh leisure ya. Leisure itu tarikannya kuat sekali. Ya, jadi kalau sudah pengen ya, dan itu nggak ada batasnya gitu. Dan kadang-kadang nggak sensitif terhadap price, tidak sensitif terhadap cost gitu ya. Jadi kalau sudah seneng itu berapapun dibayar gitu. Ditambah dengan FOMO ya Pak ya? Ditambah dengan FOMO. Jadi ini tumpuk-tumpuk luar biasa ya. Makanya tadi pertama kebutuhannya nggak cuma goods tapi leisure itu menjadi tinggi. Namanya leisure. Indonesia itu setelah kelas menengahnya besar itu maka konsumsinya bergeser dari goods ke leisure gitu ya. Dan leisure itu cirinya kayak begitu. Ya begitu udah kepengen maka udah nggak bisa terkendali gitu ya. Maka jalan pintasnya adalah pinjol ya. Kalau dulu sulit ya. Kenapa? Karena kalau bank wah susah sekali untuk approvalnya, tetapi BI checking dan seterusnya. Tetapi kalau pinjol itu kita cari apps-nya terus kemudian cepat approvalnya dan kemudian cepat dapat gitu. Sehingga kebutuhan terpenuhi, bayarnya nggak kepikiran gitu ya. Jadi karena konsumsi bukan produksi, maka potensi untuk untuk default atau nggak bisa bayar juga akan semakin tinggi ya. Itu yang kedua ya. Yang kedua ya. Terus yang ketiga otomatis tadi karena belum kerja toh, ya karena belum kerja sehingga minim resources gitu ya. Nah, besar pasak daripada tiang ya. Kalau zaman saya kecil gitu ya, kita kalau miskin kita nggak punya banyak duit tahu diri gitu. Tapi anak-anak sekarang nggak. Ini juga karena pengaruh FOMO karena sosial media. Kita nggak punya duit tetapi banyak memaksakan dan confident ya. Ketambahan tadi lagi balik lagi karena pinjol, karena resourcesnya ada tapi pinjaman kan. Terus mikirnya belakangan gitu. Ya, yang terjadi adalah dalam kasus mahasiswa membunuh mahasiswa lain itu kan karena gali lubang tutup lubang ya. Jadi begitu dia pinjem ya, terus kemudian masa pengembaliannya udah sampai, maka kan ditagih kan untuk bayar itu dia pinjam ke pinjol lagi. Jadi beruntun gali lubang tutup lubang sehingga sampai satu titik di mana sudah hopeless lagi, udah nggak pakai mikir lagi, maka jalan pintas yang diambil dan kemudian ya begitulah. Saya takutnya fenomena ini akan banyak terjadi di kalangan Gen Z ya, karena tadi itu. Jadi pinjol itu bermata dua. Di satu sisi memberikan kemudahan ya. Jadi customer experience-nya bagus ya, bisa cepat, bisa mudah, ya bisa langsung dapat gitu. Tapi yang nggak disadari oleh banyak teman-teman Gen Z adalah bahwa pinjol itu kecenderungannya bunganya juga tinggi ya. Bunganya juga tinggi. Terus karena mudah, gampang, maka godaannya tinggi, ditambah leisure consumption, ditambah FOMO tadi karena pengaruh teman. Jadi ini tumpuk satu-satu saling mempengaruhi, saling kong kali kong gitu ya. Bahasa tongkrongannya kong kali kong ya. Berbagai aspek kolaborasi kong kali kong yang itu menjerumuskan Gen Z. Makanya kalau kita ngomong dalam konteks yang lebih luas, agak ngeri karena Gen Z ini bisa jadi generasi generasi pengutang yang dia nggak mampu bayar utang gitu ya. Karena tadi resource-nya nggak ada, keinginannya besar, kemudahan dapat pinjamannya besar. Ya.